anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Jadi kalau kita apa itu wudu? Oh, yang namanya wudu adalah membasuh anggota badan tertentu. Jadi nggak semua anggota badan dibasuh, tapi apa, hanya bagian-bagian tertentu saja yang dibasuh. Wajah, tangan, kaki, kepala, atau rambut, ini tertentu. Yang lainnya, anggota badan yang lainnya enggak. Dengan niat tertentu. Jadi apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini yang namanya. Wa yajibu 'alal muhdis, wajib bagi orang yang berhadas. Orang yang berhadas kecil, idza arada shalat, apabila dia mau melakukan ibadah salat, au tawaf atau mau tawaf, au masul mushaf atau mau memegang Al-Qur'an ataupun mau membawa Al-Qur'an, maka wajib bagi dia untuk melakukan wudu. Umpama kayak kita mau sholat kok habis kentut, maka harus gimana itu? Ya wajib bagi kita untuk wudu terlebih dahulu. Apabila kita mau sholat, tawaf dan lain sebagainya, maka kita harus berwudu. Umpama kita dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala pergi haji, ketika di sana kita ingin melakukan ibadah tawaf. Tawaf itu muterin Ka'bah. Jadi ketika mau tawaf, ya kita harus dalam keadaan suci, wudu. Demikian pula mau megang Quran atau membawa Al-Quran pun kita harus wayung dabu, dan tadi yang wajib. Tapi wayung dabu dan disunahkan. Idza arada aklan au syurban au nauman au wat'al lil junub, dan disunahkan untuk berwudu apabila kita mau makan, mau minum, mau tidur, atau mau bersetubuh. Nah, ketika kita dalam keadaan junub, maka kita wajib, maka kita disunahkan untuk berwudu. Jadi umpama kok seorang wanita ini berhenti haidnya berhenti, tapi berhentinya itu jam-jam tanggung. Umpama ibu habis mandi jam 7, wanita habis mandi jam 7 nih, jam 7 pagi mandi bu, biar selesai mandi, jam 9 selesai haidnya. Kira-kira mau mandi lagi apa nanti bu? Mandi lagi nunggu mau nanti apa langsung mau mandi lagi? Kan tadi jam 7 udah mandi, nanti jam 8 udah mandi, jam 9 kok haidnya berhenti. Nanti nunggu mau tidur baru mandi lagi ya. Ada yang baru mandi, masa mau mandi lagi. Maka apa? Ketika kita ini wanita haid ini mau makan, mau minum dan lain sebagainya, nggak usah langsung mandi, nggak apa-apa. Tapi disunahkan apa? Untuk berwudu. Ini sunah wudu dulu. Nanti sama mau sholat baru wajib mandi. Tapi kan ini belum mau sholat, waktunya masih panjang kan, dari jam 8 sampai jam 12, panjang nggak ini? Panjang. Oh, nanti orang baru mandi kok mau mandi lagi. Atau bagi laki-laki apabila dia habis mimpi tadi malam, mimpinya itu jam 11 malam, mau mandi kok kayak dingin, terus dia lapar mau makan, maka disunahkan bagi dia untuk berwudu karena belum mau sholat. Tapi kalau dia mau sholat, maka wajib mandi. Wal afdol, yang paling utama, ayyatawaddo likulli sholatin, kita disunahkan apa? Yang paling utama, setiap mau sholat ini dianjurkan untuk wudu. Umpama maghrib, wudu udah selesai sholat maghrib nih, sampai isya kok belum batal wudunya, tapi dianjurkan wudu lagi walaupun belum batal wudunya. Setiap mau sholat wajib paling utama wudu lagi. Beda sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholat tarawih kira-kira mau wudu terus nggak bu? Selalu sholat tarawih, assalamualaikum kita mau wudu apa langsung sholat? Langsung sholat. Kalau wudu lagi kira-kira gimana?
banyak badan kita langsung ketinggalan sholat rawihnya imam. Tapi kalau yang wajib kita diutamakan untuk wudhu lagi. Umpama kita saat zuhurnya itu jam 2:30 lebih seperempat atau jam 3 kurang seperempat, kita baru sholat zuhur. Baru assalamualaikum zikiran sebentar kok asar. Nah kita apa? Mau sholat asar langsung monggo, tapi kalau mau wudhu lagi itu lebih utama supaya tak tes lagi. Tapi waya jusuk dan boleh ayyusalliya biwudu'in wahid, untuk berwudu dengan untuk sholat dengan wudu satu wudu. Boleh nggak kalau sama beb saya maghribnya belum batal beb, nyampe isya belum batal wudu, saya mau sholat isya menggunakan wudunya maghrib, boleh nggak? Boleh. Kayak tadi saya mau sholat asar pakai wudunya zuhur, boleh nggak? Ya boleh. Tapi yang paling utama ya kita wudhu lagi, itu paling utama. Tapi kalau sama mau wudhu, nggak mau wudhu lagi karena males kena air dingin, apalagi kalau malam itu kena air udah dinginnya masya Allah, ya kita apa? Ya diperbolehkan tidak usah wudhu lagi asalkan wudhunya belum batal. Wa furudul wudhu, wajibnya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua ini ada 6 rukun wudhu yang harus kita kerjakan, yang lainnya sunnah. Yang pertama niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Ini wajib kita ngomongin. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu bukan ketika basuh tangan. Bukan ketika kita gini niat nawaitul wudu'a, bukan. Ini kita akan panjuran, bukan ini. Tapi waktunya apa? Ketika basuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu apa? Ketika basuh wajah. Jadi selama ini kita disilakan tetap kayak gini, nanti kayak biasanya kita ngomong. Ini apa? Niat. Yang kedua membasuh wajah. Ini bahasanya membasuh, Bu. Apa itu membasuh? Kalau membasuh itu adalah airnya itu ngalir. Beda sama citi. Kalau kita mandiin bayi pakai lap, itu airnya ngalir nggak, Bu? Enggak, itu citi ya. Atau musab. Ini beda. Kalau basuh airnya harus ngalir, maka diambil biur. Ini airnya ngalir pasti ke bawah. Biur nawe itu dulu air. Ini membasuh wajah. Nah, wajah itu tul panjangnya ini dari mulai mana? Binti sya'ar. Dari sini nih, Bu. Dari tempat tumbuhnya rambut orang normal. Jadi ada orang, maaf Bu, sininya itu ada rambutnya, Bu. Ada sebagian orang jidat itu ada rambut. Ada lagi orang yang sininya nggak ada rambutnya. Orang botak, kita ngomong botak. Ada yang sininya nggak ada rambutnya. Terus tumbuhnya itu di sini nih, tempat tumbuhnya rambut itu di belakang. Kira-kira gimana ininya? Bahasanya tetap pakai mimada bitis. Dari tempat tumbuhnya rambut orang normal. Umumnya manusia bagaimana tempat tumbuhnya di situ tempat membahasnya. Sampai mana? Sampai sini. Apa namanya? Janggut atau ini? Rahang atau ini. Nah, selama sini gimana? Leher ini enggak wajib. Ini basah. Tuh lebarnya dari mulai sini
bukan telinga Bu ya, ini apa namanya? Batas telinganya. Sampai sini. Ini tuh ada apa lebar luasnya artnya. Apa aja yang harus dibasuh di wajah? Yang pertama alis, kulit dan rambut pertama. Rambut itu banyak. Nah, kalau mata bagaimana? Mata nggak boleh kena air. Jangan kita kalau basuh basuh wajah melek. Ini bahaya, nanti takutnya malah melukai mata. Yang kedua tangan. Tangan juga membasuh. Sampai mana? Sampai yang namanya siku. Siku itu adalah apa? Tempat pertemuan dua tulang lengan atas sama lengan bawah. Ini ada tempat pertemuannya. Ini siku. Tempat pertemuan dua tulang. Wajibnya nyampe sini. Ini wajib. Tempat apa? Pertemuan dua tulang. Ini wajib. Tapi kalau kita mau melebihi itu sunat. Tapi wajib apa? Sampai sini. Tapi berarti apa? Membasuh tuh. Jadi apa? Harus terbasuh semua. Airnya ngalir. Apa saja yang harus ditanam ini? Ada beberapa, ada 3. Kulit, rambut, kadang-kadang ada tangan yang punya rambutnya. Ada yang berambut, ada yang enggak berambut. Ini apa? Rambutnya harus kebasuh. Kemudian ini Bu, kuku. Maka kalau yang punya kuku hitam, ya, kadang-kadang ada orang yang suka melihara kuku. Terus kalau dirawat mending, kadang-kadang nggak dirawat, ada hitam ini yang bermasalah. Nah, kuku ini jangan nyampe di kutek. Ini sama kukunya ada apa namanya yang ini buat kuku tuh kutek kok bahasanya. Nah, kalau kutek nggak sah. Tapi kalau ibu makainya apa? Pakai kayak model kunyit. Kalau kita mengademi kunyit, kira-kira kuning nggak ini Bu? Nah, itu sah malah. Karena nggak melapisi, dia menyatu dengan kulit atau dengan pacar kuku. Kalau kita mau kawinan, itu ada yang namanya pacar kuku. Ini no problem, yang dari pacar serbuk. Tapi yang kalau berbentuk dari cat, ada minyaknya kayak tadi kutek, dia melapisi, maka nggak sah. Nah, kukunya juga harus terbasuh tanpa ada pelapis. Lalu yang keempat, mengusap. Bukan membasuh ini, yang keempatnya adalah mengusap. Apa itu mengusap? Cuma kayak gitu. Gak usah ambil air banyak, biar nanti apa bajunya pada basah. Kalau kita bahas apa namanya kepala, nggak kayak gini Bu. Biur, airnya pada netes. Kalau netes, ini basah nggak nyaman. Cukup apa? Tangan kita dibasahi, ini aja. Minimal 3 helai rambut. Satu tangan kita ini gini aja dasar. Nah, kepala ini sampai batasnya sampai sini Bu. Jadi seandainya rambut seseorang itu panjang, yang dibasuh cuma rambut yang di sininya, nggak sah karena itu bukan kepala. Ini udah di luar kepala. Ada orang rambutnya itu sampai punggung. Yang dibasuh yang di belakang itu kan rambut bukan rambut, tapi pada atas kepala. Jadi kepala itu segini. Boleh yang di depan, boleh yang di pinggir, boleh yang di belakang. Kita mau bahasnya yang mana? Nggak masalah. Ini wajibnya segitu. Nanti kita bicara yang sunnahnya. Terus yang kelima adalah membasuh kaki. Sampai mana? Sampai yang namanya mata kaki. Mata kaki itu ada benjolan yang ada di kanan kiri kaki itu ada benjolan. Itu kanan kaki. Yang keenam ada tertib, harus urut ya. Nggak boleh kaki dulu, baru muka, baru ini nggak boleh. Tapi harus tertib. Ada 6. Kemudian tata cara dan etikanya bagaimana? Kalau kita mau wudhu, di antara ini etika yang paling ringan, yaitu apa? Ayabda bisiwak. Kita mau wudhu, ini pertama apa? Ini panduan cara apa kali? Pertama pakai siwak dulu. Saya nggak punya siwak, boleh pakai baju, sesuatu yang kasar. Pakainya sikat gigi gimana? Nggak apa-apa. Kalau pakai sikat gigi, jadi pas mau wudhu kita sikat gigi terlebih dahulu, nggak apa-apa. Tapi selama enggak, ya udah berarti sunnahnya hilang 1.
Kemudian apa? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Mengucapin bismillah. Kemudian ayaksila kafaihi salasan, membasuh telapak tangannya 3 kali, Bu. Ngalir di basuh. Kenapa? Takut-takut di sini ada kotoran atau apa, kalau kita langsung kumur-kumur, nanti kotoran masuk ke mulut kita. Maka apa? Dibersihkan dulu telapak tangannya ini, kita bersihin terlebih dahulu 3 kali. Takut tadi ada kotoran najis ataupun lain sebagainya. Orang kita kerja kan nggak tahu pegang apa aja kita ngambil. Apalagi kadang-kadang uang kita pegang, yang namanya uang itu kan banyak bakterinya. Yang nggak dikit sebagian orang ngomong uang itu dipegang dari sana ke sini, ke sana sini, kotoran. Ini apa, kita silakan untuk kemudian 3 kali. Kemudian ya tamat itu apa? Kumur-kumur. Ini sunnah. Kumur-kumur itu ada 2 macam. Ada kumur-kumur ketika kita sholat, ketika kita puasa. Ada kumur-kumur di luar puasa. Dua-duanya sunnah, Bu. Kumur-kumur itu mau puasa nggak puasa itu sunnah. Ini kan wajibnya. Tapi nanti apa yang kefiahnya tinggal kita pakai aja. Kumur-kumur itu mau puasa nggak puasa sunnah. Tapi tata caranya berbeda. Kalau kumur-kumur itu di luar puasa, kayak kita sekarang nggak puasa, kumur-kumur itu apa? Harus disunahkan berlebihan. Kalau misalnya yang di sini itu keluar, ini ada dahak di ujung tenggorokan ini adalah ada dahak. Kalau kita kumur-kumurnya benar-benar, ini akan tertarik itu dahak yang di tenggorokan akan menarik, lendir, itu akan ketarik. Kita buang. Ini 3 kali. Kemudian apa? Istinsyak. Ini yang paling berat, yang jarang kita lakukan. Apa? Air kita ambil, disedot ke hidung, Bu. Kira-kira pening nggak, Bu? Pernah lakuin? Itu sini kayak orang yang melakukan istinsyak, hikmahnya apa? Dia nggak akan kena penyakit migran. Jadi sama ada saudara kita punya penyakit migran, coba disuruh yang nama istinsyak. Pertamanya dia bakal keliengan. Tapi kalau udah sering, udah migran itu hilang. Jadi nggak ada kemana. Kedua apa? Dia nggak akan kena penyakit pilek, karena filter hidung itu selalu dibersihkan. Sinusitis penyakit pernapasan nggak kena. Ini hikmahnya. Ini sunnah. Jadi hidung kita dibersihkan. Berapa kali? 3 kali. Ini punya wudhu, ini sunnahnya aja ditulis ya. Sunnah wudhu, siwak, bismillah, membasuh tangan, kumur-kumur, istimsak. Apa sih bahasa Indonesia? Apa itu air? Bahasa Arab itu istimsak. Nah, misalnya tapi kita tahu istimsak. Istimsak 3 kali itu sunnah. Ya, istimsak sih. Tapi dari kota sampean. Ya. Kalau kita masih tapi jadi nggak tahu kesampean. Kalau sunnah ini sedot sampai masuk. Tapi kalau nggak bisa, cuma ini aja bisa boleh. Nanti kotoran hidung ini ke buang. Istimsak. Nggak usah disedot nggak apa-apa. Tapi dimasukin air ke hidung ini dimasukin. Biar yang di sini kadang-kadang ada kotoran hidung atau upil itu kebuang. Membasuh wajah 3 kali. Wajibnya sekali, Bu. Tapi 3 kali itu sunnah. 3
3 kali itu jadi sunnah. Tapi kalau wajibnya cuma sekali doang. Tapi kalau membasuh wajah 3 kali itu sunnah. Kemudian membasuh jenggot. Ini maaf yang laki-laki. Karena tadi jenggotnya ini bahas di apa sela-sela, di apa di sela-sela jenggotnya. Menyala-nyala nih. Nyala jenggot. Ini yang laki-laki. Kalau perempuan enggak, soalnya enggak ada itunya. Ada jenggotnya. Cuma yang sini yuna salasan membasuh tangan 3 kali. Yang kanan dulu, baru kiri, ini sunnah. Bib, sama saya mau basuh kiri dulu baru kanan boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi nggak dapat sunnah. Sunnahnya itu kanan dulu baru kiri. Menyela-nyela jari jemari tangan. Sebenarnya ketika apa basuh tangan, tangannya itu apa disunahkan itu di jari-jarinya itu di. Tapi di sini ada nggak kena air. Kalau ini nggak kena air nggak sah wudunya. Karena kadang-kadang ini ada kotoran. Atau kalau lipetan-lipetan ini sunnah. Mengusap kepala 3 kali. Maaf sama tulisannya agak kebaca tadi, yang penting tak ingin mengusap kepala 3 kali. Jadi apa? Kepala juga 3 kali sunnah. Wajibnya sekali, 3 kali itu sunnah. Terus mengusap telinga itu sunnah. Telinga itu di sunnah. Kita nggak pakai telinga juga nggak masalah, tapi pas sunnahnya diusap, bukan dibasuh ya, bukan disiram. Kalau siram bahaya, tapi apa diusapnya. Membasuh kaki 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Menyala-nyala jari-jari kaki. Jari kaki. Jadi apa kaki pun, maaf ini harus disunahkan di sela-sela, Bu. Kita wudhu ini di sela-sela. Tapi ini juga ada kotoran-kotoran. Apalagi kaki kan di bawah. Kita nggak tahu, takutnya ada kita nginjak makanan di bawah, lengket, nasi atau apa. Ini ada kotorannya, sehingga nggak alis atau ada lengket-lengket apa yang nginjak di kaki kita. Pernah nggak boleh itu nginjak-nginjak sesuatu yang lengket? Kita sholat aja, ternyata nggak kena air, nggak sah nantinya. Ini diantara sunnah-sunnah wudhu, bukan semua, ini diantaranya. Jadi prakteknya bagaimana? Pertama Bismillahirrohmanirrohim sambil basuh kedua telapak tangan. Kemudian kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, baru basuh kepala. Nah, basuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Basuh lagi. Kalau misalnya doa baik wajhi itu. Kalau enggak bisa ya udah. Apa 3 kali udah. Ini di kan di sini tadi udah pernah jenggotnya. Kemudian apa? Kita tangan basuh 3 kali. Ini diperhatiin. Yang diperhatiin ini, Bu. Ujung-ujung kuku kadang-kadang hitam-hitamnya.
Ini bermasalah. Juga kali kita udah. Kemudian apa? Kita membasuh kepala. Kepala itu sunnahnya ini dia. Sunnahnya apa? Seluruhnya dia basuh. Kita diusap. Jadi basahin tangan. Ini nempel. Ini jari-jari kita yang kelingking sama kelingking, yang manis sama manis, tengah sama tengah, ujung sama ujung. Kemudian apa? Ini sini, taruh depan. Lah ini jempol itu di sini. Nah, aku barang enak. Nempel. Ini tetap nempel. Karena ini kepala kita nggak mungkin lebih dari gini. Ini sesuai dengan kepala kita. Allah membentuk jari jemari ini sesuai dengan kepala kita. Ini pasti. Sudah pas. Sampai ke belakang. Udah. Kalau bisa balik lagi. Kalau sama mau. Kalau enggak ya udah. Kalau sunnah wajibnya cuma apa satu helai, satu ini dia selesai. Tapi sunnahnya semua ini. Tapi sampai sini doang ya Bu, bukan rambutnya sampai panjang enggak. Banyak yang di sini doang. Ini yang sunnah. Kemudian apa lagi? Yaitu telinga. Telinga itu kita apa? Ini apa jari kita masukin ini. Yang ini kita mau pakainya tengah atau pakai jari kelingking apa namanya? Petunjuk ya masalah. Dia masukin. Tapi yang ini di luar, satu di depan, satu di dalam, tapi di luar. Kita putar. Nah ini kan kita menunjukkan nih. Ini ada bentuknya nih. Ada bentuk, ada lengkupan telinga. Jadi kita apa? Nah, dari sini dari bawah ke atas. Nah ini jarinya ini kalau ngikutin ini apa? Lengkupannya kita ikutin. Biasanya ada kotoran-kotoran telinga itu ada ya, apa namanya jaki itu ada. Kalau kita gitu ini soalnya nggak ada jakinya. Kemudian apa? Yaitu membasuh kedua telapak apa kaki sampai mata kaki itu wajibnya. Sunnahnya kita lebih sedikit Bu. Maaf kita angkat kaki, maaf Bang. Ini sampai sini sunnah. Jangan nyampe sini. Ada orang basuh kaki nyampe ke dengkul, ini lebih-lebihan, nggak boleh. Tapi apa? Cuma sampai sini nih, nggak apa-apa. Tapi yang nyampe sini jangan. Membuka apa? Buka aurat. Perempuan sama perempuan, auratnya kayak laki-laki. Jadi apa? Ibu sama ibu, itu auratnya dari sini sampai sini. Tapi laki-laki sama atau perempuan sama laki-laki. Perempuan ke laki-laki auratnya semuanya. Ini setelah itu apa? Kita doa. Asyhadu an la ilaha illallah menghadap ke kiblat. Doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Terus apa? Selesai. Hikmah. Ada hikmah yang kita pelajari. Di sini dikatakan oleh Nabi kita mengatakan apa Bu? Di sini Nabi mengatakan man tawadda. Siapa saja orangnya berwudu. Fa ahsanal wudu, dengan wudu yang sempurna. Jadi apa wudunya itu gak cuma yang wajibnya doang, tapi yang sunnah-sunnahnya pun dia ikuti. Maka kata Nabi, kharajat khotoyahu min jasadi. Kotoran atau dosa-dosanya itu keluar dari anggota tubuhnya. Dosa-dosanya keluar dari jasadnya. Hatta tahruju min tahti asfari, sampai keluar dari bawah kukunya. Ini kata Nabi. Nabi yang mengatakan apa? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa orangnya, mau laki, mau perempuan, mau muda ataupun tua, dia berwudu fa ahsanal wudu, dengan wudu yang sempurna, maka kharajat khotoyahu, keluarlah semua kesalahannya dari mana? Min jasadi, dari jasadnya. Hatta tahruju min tahti adfari, hingga keluar kotoran tersebut atau kesalahan tersebut dari bawah kukunya. Kok bisa gitu Beb? Kita katakan orang
wudu basuh mulut nggak bu? Mulut itu dikumur-kumur nggak bu? Iya. Mulut itu sarangnya apa? Gosip. Sarangnya gosip. Di wudu. Umur. Nih kesalahan yang dari mulut keluar. Kemudian istimsak. Istimsak itu masukin air ke hidung. Hidung kalau ada laki-laki atau perempuan lewat, kalau baunya enak kita kadang nyium. Nah, ini mau laki mau perempuan sama. Kadang yo enak banget. Kadang ada pikiran yang kesana. Ini apa? Dihapus, dia istimsak. Dikeluarkan kotoran dari, kemudian dibasuh wajahnya. Di wajah ada mata. Mata kadang-kadang melihat barang yang nggak boleh kita bertamu. Assalamualaikum, melihat rumahnya. Ada orangnya nggak, kadang-kadang nengok nggak butuh. Ada rumah orang, kita tahu ke rumah orang, kok soibul bednya, tuan rumahnya nggak keluar-keluar, jendelanya diapain bu? Boleh nggak itu aslinya? Boleh. Haram, dosa besar itu. Takutnya penghuni rumahnya masih, maaf, auratnya belum ketutup. Karena orang di rumahnya sendiri kadang-kadang gerah dibuka, kerudungnya dibuka, bajunya dibuka. Kadang-kadang kalau gerah dibuka pakaiannya nih mas, diintip. Ini kan udah privasinya itu haram, nggak boleh. Jadi sama assalamualaikum jika nggak dijawabin kita pulang aja. Tapi kalau itu kan cuma ngetes ada orangnya apa enggak. Ya, iya, cuma itu haram. Takutnya apa? Penghuni rumahnya lagi nggak pingin ada tamu, bisa aja. Saya pingin nyantai lagi istirahat. Assalamualaikum. Kayak kita lagi rebahan, ada yang salah mau bangun, males ya bu? Jujur aja deh. Males. Itu apa? Privasi. Mungkin yang punya rumah pingin istirahat. Kalau ada tamu, assalamualaikum, pingin ada tamu dia langsung jawab waalaikumsalam. Pasti ada salah. Jadi ada privasi. Dari matanya keluar dosanya. Tangan kadang-kadang ngambil barang yang bukan miliknya. Kadang kita suka nyubit anak orang kita ini udah salah. Nah ini tangan keluar dosa dari tangannya. Terus kita basuh ke kepala ini sumber daripada penyakit itu apa? Otak kita kadang apa? Otak ini kan bermasalah nanti. Kalau otaknya itu diisi dengan yang baik, hal-hal yang baik, insya Allah kelakuannya baik. Tapi kalau otaknya diisi hal-hal yang buruk, dikit aja udah pikirannya dia macam-macam. Maka dibasuh kepalanya, insya Allah dosa yang di kepalanya ini dikeluarkan oleh Allah. Demikian pula kakinya dibasuh oleh dikeluarkan. Ini kata Nabi, hatta takhruju min tahti adfari, hingga kotoran tersebut atau dosa-dosa tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man tawaddu'a fa ahsana wudu. Siapa orangnya yang berwudu dengan wudu yang sempurna. Summa shalla rakaatain. Kemudian setelah wudu dia salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Gimana niatnya? Usolli sunnatal wudu lillahi ta'ala. Usolli sunnatal wudu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salatnya 2 rakaat. Apa namanya? Kemudian la yashku fihima, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu, tidak pernah lupa mengerjakan sholat sunnah wudu. Maka kata Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosa yang masa lalunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat enak nih, orang-orang itu dosanya dihapus semua. Wudu dosanya dihapus, sholat dosanya dihapus, ini dosanya dihapus. Banyak. Karena apa? Manusia itu terlalu banyak dosa. Kita kepada Allah Ta'ala itu, ya Allah, seharian penuh ini kita ingat Allah nggak nyampe sejam kadang-kadang. Lebih ingatnya apa? Ingat keluarga, ingat dagangan, ingat masakan. Nanti sama Allah Ta'ala, ini kadang kelalaian kita kepada Allah itu lebih banyak. Tapi dengan wudu, dengan sholat, ini menghapus kesalahan lalainya. Ini penampilan. Kemudian doa
Setelah itu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikatakan di dalam hadis, man qala dzalika, siapa yang berdoa dengan doa tadi asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai doa habis wudu, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka dibukakan bagi orang yang doa tadi seluruh pintu surga yang 8. Yadkhulu min Aisyah, dia diizinkan oleh Allah Ta'ala mau masuk dari pintu yang mana terserah. Jadi kita wudhu itu jangan asal wudhu. Kalau bisa apa? Yang baik. Kemudian kita doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sempurna enggak Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad